Oke, adik-adik, kita akan belajar hari ini tentang drama. Oke, drama itu berasal dari bahasa Yunani yang artinya draumai, berbuat, bertindak, atau bereaksi. Jadi secara umum drama itu adalah bentuk karya sastra yang menggambarkan kehidupan manusia dengan menyampaikan pertikaian atau emosi melalui lakuan dan dialog. Ya, jadi di sini adalah tindakan yang dilakukan oleh manusia dalam bentuk perkelahian, dalam bentuk masalah, dalam bentuk emosi, ya, melalui dialog atau percakapan. Itulah dia arti dari drama. Selanjutnya, unsur-unsur intrinsik drama itu yang pertama ada tema, yang mana tema ini adalah ide atau gagasan utama cerita drama. Sebelum kita memulai menulis drama atau melakonkan drama, kita harus tahu temanya itu tentang apa, menceritakan tentang apa. Contohnya tentang lingkungan hidup atau tentang anak durhaka. Nah, setelah kita tahu tema, kita akan buat judulnya kan? Nah, jadi para penonton atau pembaca tahu itu dramanya menceritakan tentang apa. Dilihat dari temanya tadi. Baru itu yang kedua, tokoh. Tokoh itu adalah pelaku dalam cerita drama. Jadi pelaku dalam cerita drama ini terbagi atas 3. Yang pertama protagonis, antagonis, dan terakhir tritagonis. Kita tahu protagonis ini pendukung cerita, berarti dia tokohnya ini bersifat baik. Antagonis ini penentang cerita, berarti tokohnya jahat. Tritagonis pembantu, berarti tokohnya bisa berperan baik, bisa jahat. Ya. Contoh, di sini ada percakapan atau dialog dari Budi. Pergi kau dan jangan pernah injak rumahku lagi, sambil mendorong tubuh Rudi hingga terjatuh. Nah, dari dialog ini kita tahu bahwasannya sifat si Budi ini bagaimana. Dia kasar. Dia itu orangnya tidak peduli sama orang lain, iya kan? Nah, berarti dia sifatnya bagaimana? Baikkah atau jahat? Iya, antagonis. Dia yang sebagai penentang cerita. Berarti dialah yang menimbulkan konfliknya. Oke, lanjut. Ketiga, ada penokohan atau perwatakan. Itu hampir sama saja dengan tokoh tadi ya. Kita tahu orangnya, kita tahu sifatnya. Baru itu latar. Latar ini adalah tempat. Jadi latar terbagi atas 3 bagian, ada ya latar tempat, latar suasana, latar waktu. Adik-adik pasti tahu ya tempat itu bagaimana. Di pasar, di sekolah, di rumah, di Surabaya, di Bandung, itu adalah menunjukkan tempat. Suatu keberadaan, suatu daerah atau kota, itu tempat. Terus suasana, menegangkan, sepi, menakutkan, gembira. Nah, suasana ini keadaan yang tercermin saat itu. Ya, baru waktu. Waktu itu seperti pagi hari, sore hari, atau malam hari, dan lain-lain. Itu adalah waktu yang menunjukkan pukul. Ya. Baru itu yang kelima, plot atau alur. Kita tahu alur ini adalah jalan cerita drama. Kita tahu juga alur itu terbagi atas 3, ada alur maju, alur mundur, alur campuran, ya kan? Jadi kalau alur drama itu alurnya itu ada perkenalan, pertikaian, klimaks, peleraian, dan penyelesaian. Nah, dalam alur drama harus tahu dulu siapa tokoh-tokohnya, ceritanya bagaimana, temanya tentang apa. Nah, baru tuh masuk ke ceritanya. Bagaimana dia bentuk konfliknya. Sudah mulai disusun di sini bentuk konfliknya. Baru tuh klimaksnya udah ada puncaknya, puncak permasalahannya, puncak konfliknya, di mana para pembaca atau pendengar itu merasa penasaran ceritanya itu bagaimana. Ya kan? Baru tuh peleraian, di sini sudah mulai ada penyelesaian. Nah, baru tuh penyelesaian di sini sudah adalah akhir dari cerita itu bagaimana endingnya. Kan itu. Baru dapatlah kita menentukan pesan atau amanat dari akhir cerita tersebut. Oke, lanjut. Unsur pementasan drama.
Ya, yang pertama itu naskah. Naskah itu adalah pedoman pementasan drama. Jadi sebelum kita melakukan drama yang akan kita tampilkan, kita pertama kali diberi naskah. Naskah itu lembaran kertas yang berbentuk tulisannya, yang mana kita akan tahu peran-peran kita sebagai apa. Itu bagaimana bentuk dialog yang kita perankan. Nah, itu dia naskah. Ibaratkan kalau kita mau belajar, kita pasti butuh yang namanya pena, ya kan? Kalau tidak ada pena, bagaimana kita menulis? Itu dia naskah. Kalau tidak ada pedoman kita, bagaimana kita tahu untuk memerankan lakon kita, ya kan? Berarti yang kedua sutradara. Sutradara itu orang yang paling bertanggung jawab. Nah, inilah dia sebagai pemimpin. Dia yang mengatur jalannya drama itu. Dia yang menentukan kamu sebagai orang yang baik, kamu orang yang jahat, kamu nanti di saat-saat ini kamu melakukan yang seperti yang saya bilang ya, kamu harus berada di tempat yang itu. Nah, dia itu sebagai pengatur. Ya, dia sebagai petunjuk untuk naskah ini. Baru itu pemain. Pemain itu pelaku dalam drama itu tadi, seperti tokoh-tokoh tadi, ada protagonis, antagonis, tritagonis. Ya, bertu narator. Narator ini pencerita. Ini dia tidak termasuk dia tidak ada di dalam alur cerita. Hanya saja dia itu hanya penyampai untuk di awal dan di akhir bagaimana untuk memulai drama tersebut, supaya pendengar pun atau pembaca mengerti, oh ternyata dia memulai saat ini. Contohnya, di pagi hari Budi sedang duduk di taman sambil melamun. Nah, itu narator. Dia menceritakan, dia membuka cerita dulu bagaimana keadaannya itu saat itu. Nah, berarti yang kelima penata artistik. Penata artistik ini adalah menyampaikan ide-ide panggungnya pada sutradara dalam bentuk dekorasi panggung, tata cahaya, suara. Itu adalah tugas si penata artistik. Ya, bagaimana dia dekorasi panggungnya yang bagus dalam tema tersebut, berarti tata cahaya peletakannya, suara yang dilakonkan, dia itu tugas penata artistik. Terus yang keenam penata rias. Di sini dia memperkuat karakter yang dimainkan seorang aktris atau aktris. Jadi penata rias ini dialah yang merias wajah pemain. Pemain yang jahat kah atau pemain yang melakonkan yang baik. Nah, dialah yang mengatur supaya pembaca ataupun penonton itu tahu bagian-bagian peran yang ditampilkan oleh si pemain. Baru itu penata kostum, rancangan busana, pakaian-pakaian yang ditentukan untuk si pemain, itu tugas penata kostum. Baik, lanjut. Yang terakhir ada langkah menulis drama. Sama seperti unsur-unsur tadi ya. Yang pertama kita menentukan tema dulu, baru kita bisa lanjut ke judulnya. Setelah kita menentukan tema, kita menentukan urutan ceritanya. Mau cerita yang bagaimana akan kita susun sesuai tema. Contohnya, temanya tentang anak durhaka. Nah, kita buatlah judulnya ini tentang maling kundang. Berarti urutan ceritanya bagaimana? Oh, berarti kita tentukan dulu di awal cerita. Contohnya si Malin ini melakukan hal yang baik kepada ibunya. Baru itu yang kedua, baru dibuatlah si Malin ini kaya, menjadi saudagar yang kaya. Terus yang ketiga, dia merantaulah dia. Terus keempat, nah seperti itulah urutan ceritanya, kita buat kerangka ya, istilahnya kerangka karangannya dulu. Baru yang ketiga menulis cerita dalam dialog. Nah, setelah kita tahu kerangka karangan kita itu, urutan-urutannya, baru kita tentukan dialognya. Ceritanya bagaimana dari pemain tersebut ya. Baru sertakan petunjuk teknis. Petunjuk teknis ini adalah bahasa yang kita gunakan. Bisa saja bahasa yang digunakan dalam pemain itu bahasa gaul atau bahasa sehari-hari atau bahasa dalam budayanya. Boleh ya. Baru itu tingkah laku, kita tunjukkan tingkah laku dari pemain itu bagaimana. Contohnya seperti ini. Nah, dalam contoh ini kan ada tingkah laku yang dilakukan si Budi, yaitu sambil mendorong tubuh Rudi hingga terjatuh. Nah, inilah dia bentuk dari teknis tadi.
Oke, sampai di sini dulu penjelasan kakak. Jikalau adik-adik ada yang mau ingin ditanyakan, bisa langsung dipertanyakan. Terima kasih.